Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru saja bergabung di channel ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman Tuhan, akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mezbah-mezbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara tersebut. Bapak Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul, "Jangan ada benih kebencian di antara kita", yang terambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga sampai 16, Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16, Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kita coba akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara yang terkasih, roh pencela itu sama seperti ulat bulu, cuma perlu tersentuh sedikit untuk menyebarkan gatalnya. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan akan tragedi terbunuhnya seorang ibu oleh anaknya sendiri. Tragedi ini bersumber dari kebencian yang tidak pernah terselesaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kebencian semakin menebal, di sana kasih semakin menipis. Karena kebencian yang mendalam, manusia yang disebut makhluk beradab dapat berubah menjadi biadab. Para sosiolog berkomentar bahwa runtuhnya nilai-nilai moral dan sosial di tengah-tengah masyarakat menyebabkan orang melakukan tindakan kriminal dan membuat seseorang tidak bisa berpikir panjang. Ketika akal sehat sudah tidak berperan aktif lagi, maka kebencianlah yang akan mendorongnya untuk berbuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita membiarkan kebencian tumbuh dalam hidup kita, maka akan berdampak buruk bagi karakter kita. Oleh karena itu, melalui peristiwa Kain membunuh Habel yang baru saja kita baca, akan mengajarkan kepada kita suatu pelajaran. Pelajaran yang pertama yang kita dapat ialah
Kebencian datang dari sikap hati yang buruk. Pelajaran pertama ini terambil di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4-5. Bapak Saudara yang terkasih, di Yunani kuno terdapat seorang yang bernama Sokrates. Ia terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat. Suatu hari seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata demikian, "Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?" "Tunggu beberapa menit," Sokrates menjawab. "Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya akan memberikan suatu tes sederhana. Ini disebut triple filter test." "Triple filter?" "Benar," kata Sokrates. "Sebelum kita bicara tentang teman saya kira bagus kalau kita mengambil waktu beberapa saat dan menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya triple filter test. Filter pertama adalah kebenaran. Apakah Anda yakin sepenuhnya bahwa yang akan Anda katakan pada saya benar?" "Tidak," jawab orang itu. "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu." "Baik," kata Sokrates. "Jadi Anda tidak yakin bila itu benar? Baiklah, sekarang saya berikan filter yang kedua, yaitu filter kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik?" "Tidak, malah sebaliknya." Jadi Sokrates melanjutkan, "Anda akan berbicara tentang sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar? Anda masih memiliki satu kesempatan lagi karena masih ada satu filter lagi, yaitu filter kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya?" "Tidak sama sekali, tidak." Jadi Sokrates menyimpulkan, bila Anda ingin mengatakan sesuatu yang belum tentu benar, buruk, dan bahkan tak berguna, mengapa Anda harus mengatakannya kepada saya? Sungguh suatu ilustrasi yang patut untuk kita pelajari bersama-sama. Bapak Saudara yang terkasih, hati kita merupakan pusat kehidupan kita, di mana segala keinginan, kemauan, dan juga perilaku mengalir dari dalamnya. Ketika sikap hati kita benar, akan melahirkan sebuah perilaku yang benar. Demikian juga sebaliknya, kalau hati kita tidak benar, akan melahirkan perilaku yang tidak benar. Dengan demikian, benar nasihat dari Amsal, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Saudara yang terkasih, sebagai anak yang terlahir dari Adam, Kain dan Habel telah diajar mengenai bagaimana memberikan persembahan. Kita tidak bisa mengetahui dari kisah ini sesungguhnya bagaimana mereka tahu korban yang sebenarnya yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi kita bisa meyakini bahwa Adam mengajarkan perihal mempersembahkan korban kepada Kain dan Habel tentang persembahan yang benar. Setiap orang berdosa harus mempersembahkan korban kepada Tuhan yang mengharuskan adanya pencurahan darah. Secara lisan, Allah menyampaikan perintah ini kepada Adam dan pada gilirannya Adam kepada Kain dan Habel. Sekali lagi, kita tidak mengetahui secara pasti mengapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima. Namun satu hal yang bisa diterima dengan iman adalah wujud dari korban persembahan dan roh dari orang yang mempersembahkan adalah dua hal yang sangat penting. Iman menuntut adanya tindakan. Dalam hal ini, Kain bertindak menurut caranya sendiri, sedangkan Habel bertindak menurut caranya Tuhan. Cara kedua anak manusia ini menghampiri Tuhan menunjukkan kemurnian iman mereka. Iman yang sejati ditandai dengan ketaatan. Penulis surat Ibrani menegaskan mengenai sikap Habel yang benar dibandingkan dengan sikap Kain. Bapak Saudara yang terkasih, hidup terdiri dari hubungan-hubungan yang hidup. Kualitas dari hubungan horizontal, kita bergantung sepenuhnya dengan hubungan kita dengan vertikal. Artinya, jika hubungan kita dengan Tuhan bermasalah, kita pun akan menjadi masalah bagi orang di sekitar kita, termasuk juga dengan diri kita sendiri.
Firman Tuhan tersebut memperjelas dan juga mempertegas bahwa kebencian menutup pintu antara kita dengan orang lain. Jika kita memiliki kebencian di dalam hati terhadap saudara kita, dan bila tidak segera dibereskan, akan berdampak buruk pada tingkat selanjutnya. Pelajaran kedua yang kita dapat dari peristiwa Kain dan Habel ialah kebencian menghasilkan tindakan yang buruk. Pelajaran yang kedua ini terambil di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6-10. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebencian bila tidak dibereskan akan menghasilkan perbuatan yang jauh lebih buruk pada tingkat selanjutnya. Ketika hubungan dengan Allah tidak akur, maka akan menjadi akar yang akan merusak segalanya. Ketika Kain bersikap kurang akur, Allah telah menegurnya dengan penuh kasih sekaligus mengingatkannya akan bahaya dari kebencian yang tidak dibereskan. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, mengapa mukamu muram pada ayat 6-7. Kata itu diterjemahkan dengan istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani wajah. Kain menjadi sangat marah dan itu tampak pada raut wajahnya. Ia menjadi cemburu dan merasa dikalahkan oleh adiknya. Kecemburuan merupakan respon yang umum dari seseorang ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dirinya. Bapak Saudara yang terkasih, sayangnya Kain menolak teguran yang penuh kasih dari Tuhan. Tidak mengherankan, kemarahannya menjalar seperti penyakit kanker. Ia membunuh adiknya sendiri atas dasar kecemburuan tersebut. Dosa yang tidak dibereskan akan menghasilkan hati yang keras. Akhirnya, Tuhan memperhadapkan Kain dengan dosanya, namun Kain tetap keras hati. Bapak Saudara yang terkasih, sebuah dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi adalah skandal yang terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang kita tutup-tutupi di bumi, sesungguhnya terbuka lebar di mata Tuhan. Dan dalam hal ini, hati Kain terlalu keras dan ia memperlihatkan kelancangannya tanpa ada rasa penyesalan. Bapak Saudara yang terkasih, Yohanes pasal 2 ayat 11 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 10-12. Pesan firman Tuhan jelas menegaskan bahwa barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kemudian perikop selanjutnya dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10-12. Inilah tanda-tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis, di mana kebenaran ditentangkan dengan sesuatu yang gelap. Bapak Saudara yang terkasih, kita mengetahui di dalam perikop ini bahwa anak-anak terang berbeda dengan anak-anak gelap. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya, Saudara? Apa yang menyebabkan Kain membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Saudara yang terkasih, kebencian seperti sebuah kanker yang merusak jaringan saraf dalam tubuh kita. Bukan hanya kecemburuan, melainkan juga pembunuhan, juga hati yang semakin mengeras di hadapan Tuhan. Obat paling mujarab untuk menangkal kebencian adalah mengampuni serta memandang hidup ini dengan cara yang benar. Artinya, jangan cari kambing hitam. Mari kita selidiki sikap hati kita. Bila ada kebencian, bereskan sebelum berubah menjadi akar kepahitan. Kalau sudah ada kepahitan, maka kecenderungan hari-hari kita pahit adanya. Kita tidak bisa hidup lepas dari dan efektif. Pelajaran ketiga yang kita dapat dari peristiwa Kain dan Habel ialah kebencian mendatangkan nasib dan masa depan yang buruk. Pelajaran ketiga ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 10-16. Bapak Saudara yang terkasih, tujuan dari Allah kepada setiap anak-anaknya adalah masa depan yang cerah, hidup dalam kebebasan yang bertanggung jawab, serta menikmati berkat-berkat-Nya. Namun ketika hidup tidak beres, maka tidak pernah kita mengalami kepuasan hidup. Hidup adalah sebab dan akibat. Bila kita terus bertindak buruk, maka akan mendatangkan masa depan yang buruk di tingkat berikutnya. Bapak Saudara yang terkasih,
setelah Kain berhasil membunuh Habel dan berlaku lancang di hadapan Allah, Allah mengusir dari tempat itu dan dia menjadi pengembara. Dikatakan dalam ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah itu. Seorang pengembara adalah seorang yang tidak memiliki tujuan hidup. Kain menderita dan bersusah payah menaklukkan kesepian yang dialaminya. Dulu Kain adalah seorang petani, tetapi kini ia membangun kota dan kemudian ia memperkenalkan berbagai macam peralatan dan senjata dari perunggu besi. Kain memulai apa yang kita sebut sebagai peradaban manusia. Kita mendapati dalam peradaban Kain adanya kerusakan rumah tangga. Lamek mempunyai 2 istri. Standar Tuhan mengenai pernikahan ditolak. Kain berusaha menciptakan sebuah kebudayaan tanpa Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, ketika orang percaya hidupnya diwarnai kebencian, maka akan mendatangkan kutuk dan siksaan, kesepian dalam jiwa, dan juga generasi yang buruk pada saat berikutnya. Benar apa yang digunakan oleh Yesus dalam menggambarkan orang yang tidak bisa mengampuni. Orang yang gak bisa mengampuni itu seperti seorang yang sedang disiksa oleh para algojo. Bila kita tidak bisa mengampuni, Allah akan mencabut pengampunannya bagi kita. Oleh karena itu, stop, jangan ada benih kebencian bertumbuh di antara kita. Ingatlah akan hal ini, bila tangan Bapak Saudara mengepal, maka Bapak Saudara tidak bisa bersalaman dengan yang lain. Kiranya kita bisa melepaskan pengampunan dan jangan ada akar kebencian di dalam kehidupan kita. Baik terhadap orang tua kita, terhadap istri, terhadap suami, terhadap bos, terhadap karyawan, terhadap tetangga, terhadap saudara. Jangan ada benih kebencian jika kita ingin Tuhan berkati dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada kesempatan ini sungguh indah kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari, kami renungkan, dan biarlah Engkau tuntaskan hati ini, pikiran ini. Apabila ada akar kebencian, kiranya Tuhan tuntaskan. Kami ingin Tuhan pulihkan pada saat ini, sekarang ini juga ya Tuhan. Kiranya kami tidak ada punya akar kebencian kepada orang tua kami, kepada anak kami, kepada istri kami, kepada suami kami, kepada bos kami, kepada karyawan kami, kepada tetangga kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami. Kami ingin bereskan semua akar kebencian ini ya Tuhan. Dan Tuhan ingin pulihkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu ya Bapa. Kiranya dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada kesempatan ini, bisa mengajarkan sesuatu dalam hidup kami. Dan kami ingin bergerak maju sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami ingin bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami ingin memperbaiki diri sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan pada akhirnya kami jadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pulihkan kehidupan kami ya Tuhan, dan biarlah di sisa kehidupan kami, hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan mereka dapat melihat akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak saudara yang terkasih, saya tidak pernah henti-hentinya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara untuk terus membangun mezbah doa dalam setiap keluarga-keluarga Bapak Ibu saudara. Saya percaya apabila ada mezbah doa dalam sebuah keluarga, ada pemulihan di sana. Bapak saudara, jika Bapak saudara merasa diberkati oleh renungan di channel ini, bisa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang menjadi berkat untuk orang yang jauh lebih banyak, dan pada akhirnya banyak jiwa-jiwa yang diberkati melalui channel ini. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.